Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP. Pagi ini kebenaran firman Tuhan menyapa kita. Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, gandum dan lalang adalah perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini sebenarnya sedang terhimpit oleh berbagai macam soal. Ada banyak penderitaan, ada banyak kesakitan, ada banyak kecelakaan, ada banyak tantangan, ada banyak virus di sekitar kita seperti lalang. Karena memang saudara-saudara, konsep tentang lalang disebutkan dalam teks kita sebenarnya dia berasal dari si jahat, dan dia adalah tanaman berbisa. Dalam bahasa Yunani dipakai kata zizania yang sangat sulit dibedakan dengan gandum, dan yang sangat sulit dibedakan itulah yang membuat kita sulit mengetahui ini adalah gandum ataukah lalang. Saudara-saudara, teks ini mau mengajarkan kita pertama, meski kita hidup di tengah-tengah kejahatan, kita harus yakin bahwa Tuhan mampu menjaga kita. Tuhan begitu mudah mencabut lalang dari sekitar kehidupan kita. Itu yang pertama. Hal kedua yang ingin teks sampaikan kepada kita adalah bahwa perjuangan melawan lalang itu, saudara-saudara, dia adalah perjuangan yang harus datang dari diri kita. Yang harus kita yakini adalah bahwa kita berasal dari Tuhan. Sikap karakter kita menunjukkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun ada begitu banyak lalang di sekitar kita, kejahatan di sekitar kita, kita tidak akan berubah. Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan akan terus kita jaga di dalam kehidupan setiap hari. Tuhan tidak akan mencabut lalang itu. Dia mau kita berupaya. Kita juga berupaya untuk mengalahkan kuasa-kuasa dari cengkraman si lalang yang selalu menghancurkan kehidupan saya dan saudara-saudara. Yang ketiga, saudara, kenapa dia tidak mencabut lalang itu? Karena memang tadi saya katakan bahwa ada kemiripan. Dalam bahasa Yunani dipakai kata zizania. Memang dia itu, lalang itu sejenis tanaman yang sangat berbisa. Akar-akarnya merambat, dan dia cenderung menghancurkan, mematikan tanaman-tanaman di sekitar. Tetapi yang membuat saya dan saudara berbeda adalah ketika buahnya. Orang yang berjiwa lalang, dia hanya datang untuk merusak, menghancurkan. Dia datang untuk merampas. Dia hidup, tetapi kehidupannya hanya untuk mencelakakan orang lain. Sementara orang yang bermental gandum adalah orang-orang yang selalu kuat menghadapi tekanan apapun, orang-orang yang tidak mau mendatangkan kecelakaan bagi orang lain. Hidupnya jelas, dia tidak menyimpan sesuatu yang jahat, merancangkan sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menentukan akhir dari segala sesuatu adalah buah. Jadi firman ini bicara tentang identitas kita, status kita, keberadaan diri kita. Mesti ada rasa percaya diri yang kuat dalam diri kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah menjadi lalang. Di tengah himpitan-himpitan si jahat, kita tidak pernah berubah menjadi lalang. Saudara masih ingatkan perumpamaan tentang domba di tengah serigala? Kita adalah domba dan kita tidak mungkin untuk bisa berubah menjadi serigala. Kita juga tidak nekat untuk melawan serigala. Kita hidup berdampingan, tetapi karakter kita tidak berubah. Gandum tetap gandum, keberadaan kita tetap keberadaan kita. Cerita ini adalah satu bagian dari perumpamaan Tuhan Yesus yang mau memberi pengertian bagi kita tentang hal kerajaan surga. Bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, kita dilepaskan dengan benih yang baik. Seperti kata kitab Kejadian, apa yang Tuhan buat itu semua amat baik adanya. Tetapi si jahat itu datang tiba-tiba. Si jahat itu datang tanpa kita minta. Si jahat itu hidup di sekitar kita. Dia cenderung mengajak kita untuk melakukan banyak
banyak kesalahan dan dosa. Di sini, saudara, kalau Tuhan menaburkan, menciptakan sesuatu yang baik bagi kita, maka tugas kita adalah kehidupan kita ini ibarat kita ada di kebun kerajaan Allah, dan kita menjaga keberadaan kita, bertumbuh menghasilkan buah tanpa terpengaruh dengan keadaan apapun, tanpa dirusak oleh mental dan jiwa-jiwa yang penuh dengan kejahatan. Tuhan tidak menghendaki itu terjadi di dalam kita. Identitas orang percaya adalah identitas yang menjaga kebun kerajaan Allah. Identitas orang percaya adalah identitas yang tidak tergoda seperti Adam dan Hawa yang tergoda oleh bujukan-bujukan si jahat. Dan karena itu saudara, tantangan hidup ini terlalu berat. Saudara bisa berubah kapan saja. Saudara bisa saja tidak menjadi dirimu sendiri. Saudara bisa kehilangan pegangan dalam hidup. Tetapi kalau saudara tetap menjaga citramu, keberadaanmu sebagai orang percaya, maka saudara akan tetap kuat di tengah-tengah bahaya lalang sekalipun. Gandum terus bertumbuh, lalang akan terus bertumbuh. Tetapi pada saatnya orang akan tahu siapa karakter kita, siapa diri kita, siapa kita sesungguhnya. Karena lalang tidak akan menghasilkan buah yang baik, gandum akan terus menghasilkan buah yang baik. Bersukacitalah jika engkau memilih kehidupan gandum, karena Tuhan akan membedakan sendiri kehidupan kita dan kita akan memperoleh kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mulai pagi ini Tuhan ajarkan kami agar kami tetap menjadi berkat, menjadi gandum yang berbuah bagi kehidupan. Amin.